Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nadakana dengan NIM 06141282025035. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama. Materi yang akan dibahas tentang pendidikan pada masa Orde Lama yaitu tujuan pendidikan pada masa Orde Lama, kurikulum pendidikannya, kebijakan pendidikannya, dan sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Materi yang pertama yaitu tujuan pendidikan pada masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang kedua yaitu kurikulum. Ada 3 kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama. Yang pertama, rentang tahun 1945 hingga 1968. Kurikulum pada masa ini memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Kurikulum yang berjalan pada saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak serta kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pada kurikulum ini, siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Kurikulum yang kedua yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik tentang ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini, siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Pada kurikulum ini, guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru juga yang akan menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Kurikulum yang ketiga yaitu 1964. Fokus kurikulum 1964 ini adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau biasa disebut dengan Pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah Orde Lama di bidang pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan pendidikan yang bersifat umum dan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam dan madrasah. Kebijakan pendidikan yang bersifat umum. Sebagai langkah awal kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan di Indonesia, dibentuklah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan Ki Hajar Dewantara sebagai pemangku jabatan menteri yang pertama. Setelah terbentuknya Kementerian Pendidikan tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha perubahan pada sistem pendidikan di Indonesia, serta menyesuaikannya dengan keadaan yang baru. Guna penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka, maka pendidikan pada saat itu mengalami perubahan dalam hal berikut. Dua, kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam dan madrasah. Secara khusus, kebijakan pemerintah Orde Lama yang memberikan perhatian terhadap pesantren dan madrasah baru dimulai diberikan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP pada tanggal 27 Desember 1945 menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Berikut beberapa rekomendasi oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Pembahasan yang keempat yaitu sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Terdapat 2 periode mengenai sistem pendidikan
pendidikan pada masa Orde Lama, yaitu periode 1945 hingga 1950 dan periode 1950 hingga 1966. Yang pertama, periode 1945 hingga 1950. Sistem pendidikan pada periode 1945 hingga 1950 yaitu yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat atau SR, lama pendidikan yang semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuan pendirian SR adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Yang kedua adalah pendidikan guru. Dalam periode antara tahun 1945 hingga 1950, dikenal 3 jenis pendidikan guru, yaitu dijelaskan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu pendidikan umum. Ada 2 jenis pendidikan umum, yaitu yang pertama Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Sama seperti halnya pada zaman Jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama. Tetapi dengan keluarnya surat keputusan Menteri PP dan K tahun 1946, maka diadakannya pembagian A dan B mulai kelas 2 hingga terdapat kelas 2A, 2B, 3A, dan 3B. Lalu, Sekolah Menengah Tinggi atau SMT. Mengenai rencana pelajaran belum jelas dan yang diberikan adalah rencana pelajaran dalam garis besar saja. Karena pada waktu itu masih harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang masih belum stabil. Berikut rencana pembelajaran yang berlaku. Yang keempat, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Berikut penjelasannya. Yang kelima, pendidikan teknik. Seperti sekolah lain, keadaan sekolah teknik tidak teratur karena di samping pelajarnya sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Tim UNY memaparkan sekolah teknik yang ada pada masa Orde Lama ini, antara lain sebagai berikut. Yang keenam, pendidikan tinggi. Periode 1945 hingga 1950 memberikan kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat, tetapi karena pelaksanaannya dilakukan perjuangan fisik, maka perkuliahan sering di sela-sela waktu dalam perjuangan garis depan. Lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gadjah Mada, serta beberapa sekolah tinggi dan akademi di Jakarta, Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Yang ketujuh, pendidikan tinggi Republik. Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi kendati mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sejak awal kemerdekaan, di Jakarta yang merupakan daerah pendudukan Belanda, berdiri sekolah tinggi kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pada bulan November 1946 dibuka pula sekolah tinggi hukum serta filsafat dan sastra. Yang kedelapan, pendidikan tingkat tinggi. Atas prakarsa pihak Belanda pada bulan Januari 1946, didirikan suatu universitas darurat yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra dan Filsafat, dan Pertanian di Jakarta, serta Fakultas Teknik di Bandung. Pada bulan Maret 1947, oleh pemerintah Belanda secara resmi, nama Universitas Darurat diganti dengan nama Universitas Indonesia. Tahun 1947, universitas tersebut diperluas dengan Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Bandung, Kedokteran Hewan di Bogor, Kedokteran di Surabaya, dan Ekonomi di Makassar. Yang kedua, periode 1950 hingga 1966.
Kebijakan pendidikan nasional di era ini dimulai dari pasal 30 UUDS 1950 RI, diantaranya yaitu lebih jauh perkembangan pendidikan Indonesia masa Orde Lama. Kebijakan pendidikan nasional muncul sebuah kebijakan yang dikenal dengan Sabta Usaha Tama dan Pancawardana tertuang dalam Instruksi PP dan K nomor 1 tahun 1959. Sabta Usaha Tama berisi tentang penertiban aparatur dan usaha Kementerian PP dan K, menggiatkan kesenian dan olahraga, mengharapkan usaha halaman, mengharuskan penabungan, mewajibkan usaha-usaha koperasi, mengadakan kelas masyarakat, serta membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas. Sedangkan Pancawardana atau 5 pokok perkembangan yang oleh misi UNESCO untuk Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Five Principles of Education yang berisikan berikut ini. Nah, itu tadi sejarah perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama. Terima kasih dan semoga bermanfaat.